kemarin saya kan ada merevisi lagi nih Pak Ustadz. Kemarin masalah Quraisy Shihab Pak Ustadz. Itu saya kan bilang Pak Quraisy Shihab itu kan Quraisy, bukan Quraisy maksud saya Pak Ustadz. Jadi dibilang orang ini Pak Ustadz Syiah. Bukan dari kaum Quraisy, tapi dibilangnya tuh Syiah Pak Quraisy Shihabnya. Nah itu yang orang kemarin yang ditentangkan. Makanya saya mau revisi lagi gitu. Kemarin kan saya bilang ini ya Quraisy juga. Dari kaum Quraisy. Iya. Iya, banyak sih yang mengatakan beliau itu Syiah. Ya, kawan-kawannya sampai bersumpah-sumpah. Ya, kalau beliau itu Syiah. Ya, yang jelas kalau kakaknya pasti Syiah. Tapi kalau Pak Quraisy Shihab, itu beliau dikatakan Syiah tuh marah beliau. Ya. Dikatakan Syiah tuh marah. Beliau katakan, kamu saja nggak mau Syiah. Kamu saja nggak mau Syiah, bagaimana dengan saya? Kamu kan tahu Syiah seperti apa. Kalau saya Syiah, berarti saya terlambat lahir. Artinya apa? Saya nggak tahu apa-apa. Kamu saja nggak mau Syiah, apalagi saya. Kamu kan tahu Syiah itu seperti apa sholatnya. Kamu lihat sholat saya seperti apa. Ya, waktu saya jadi rektor IAIN, itu tidak boleh ada Syiah masuk. Jalaluddin Rahmat tidak dikasih panggung. Ya, begitu saya keluar, tidak jadi rektor, lihat saja tuh Syiah masuk IAIN atau UIN. Ya. Terus dikatakan, itu dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah itu banyak mengutip kata-kata dari At-Tabatabai. Dia bilang, taruhlah At-Tabatabai itu kafir. Ya, boleh orang mengutip kata-katanya orang kafir yang benar. Ya. Boleh nggak ada orang kafir mengatakan perkataan yang benar, kita kutip kata-katanya, boleh nggak? Ya. Nah, karena apa? Karena al-hikmatu dhalatul mu'min. Fa'anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ya, kebaikan, kebenaran itu barang hilangnya orang yang beriman. Jadi kapan dia menjumpai ada kebenaran, maka dia berhak untuk memperolehnya. Ya. Beliau katakan, saya kutip dari At-Tabatabai yang Syiah itu salah satunya dia mengatakan al-khairu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, itu kata-kata itu benar apa tidak? Itu yang saya kutip dari orang Syiah itu. Bukan karena saya Syiah kutip kata-katanya orang Syiah, enggak. Saya dapatkan, saya baca, saya dapatkan itu benar, saya kutip. Dan saya tidak katakan itu kata-kata saya, kata-kata dia. Ya, bukan untuk mengajak orang itu Syiah, enggak. Ya. Begitu alasan beliau. Ya, jadi orang kalau mau mengatakan Pak Quraisy Shihab itu Syiah harus buktikan di mana letak Syiahnya. Ya, di mana letak Syiahnya. Memang ada beliau memberikan pengantar pada buku judulnya Buku Putih Syiah. Ya. Nah, di dalam pengantarnya beliau mengatakan beberapa komentar. Ya, antara lain bahwa Syiah itu bersekte-sekte. Ya, tidak semua Syiah itu ghulu, ekstrem. Tidak semua Syiah itu mentuhankan Ali, mentuhankan Husain, tidak. Ya, ada yang ekstrem, ada yang ghulu. Yang ghulu antara lain Itsna Asyariyah, Fatimiyah, ya Ismailiyah, termasuk Ahmadiyah itu bagian dari Ismailiyah, Syiah juga itu. Itu yang ghulu. Itu yang ekstrem, yang jauh dari Islam. Tapi ada juga yang Syiah tidak jauh dari Islam. Syiah tetap hampir tidak beda dengan Ahlus Sunnah. Adalah Syiah Zaidiyah yang dikafirkan oleh Syiah-Syiah yang lain. Itu antara lain komentar beliau di buku Putih Syiah. Ya, tidak puasnya saya dengan komentar beliau. Beliau tidak secara tegas mengatakan bahwa Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12,
Syiah Imamiyah itu tersesat. Ya. Nah, di pengantar buku itu ada juga komentar dari yang lainnya bahwa apabila di dalam Syiah itu seseorang atau diyakini bahwa Ali adalah Allah, maka keyakinannya tertolak dengan secara otomatis. Syiah bertuhankan Allah juga. Syiah bernabikan Rasulullah Muhammad juga. Itu yang dikatakan oleh orang Syiah sendiri. Tapi apakah kita percaya begitu? Saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya. Syiah itu mengatakan nabinya Nabi Muhammad itu hanya bohong saja itu. Ya, kalau dia bernabikan Nabi Muhammad, pasti mereka itu sholat dengan benar. Tuh, mereka tidak sholat 5 waktu. Mereka sholat, tapi sholatnya tidak seperti sholat Rasul. Mestinya 5 waktu dibikin menjadi 3 waktu. Tuh Syiah tuh. Puasa-puasa, tapi tidak seperti puasa yang diajarkan oleh Islam. Mereka puasanya seperti orang Yahudi. Maghrib tidak buka, ntar kalau sudah malam baru buka. Tidak pakai sahur. Tuh Syiah tuh. Berwudu untuk sholat, tapi wudunya tidak seperti yang Al-Quran ajarkan. Tuh Syiah. Sholat tapi tidak seperti sholat yang Rasulullah SAW ajarkan. Entah duhur, entah asar, semuanya jahar. Sholat jenazah juga jahar. Pokoknya apa saja dilakukan, tapi bikin aturan sendiri. Tidak ikut Rasul SAW. Hadis Bukhari dibuang, hadis Muslim dibuang, bikin hadis sendiri. Ya, namanya Usul Kafi oleh Al-Kulaini. Jadi bagaimana Syiah itu tidak sesat? Syiah itu sesat. Tuh, tapi kalau dikatakan Pak Quraisy itu Syiah, orang harus kasih bukti. Begitu enggak? Orang buktinya mana? Syiah itu menghalalkan nikah mut'ah. Ya. Syiah itu menghalalkan nikah kontrak. Nikah kontrak itu orang sudah punya suami, boleh punya suami lagi dengan nikah kontrak. Boleh 2, boleh 3. Syiah itu menghalalkan poliandri. Nah, apakah Pak Quraisy menghalalkan itu poliandri? Kalau dia menghalalkan, pasti dia Syiah. Ya. Apakah sholatnya cuma 3 waktu? Kalau sholatnya 3 waktu saja, pasti dia Syiah. Jadi harus lihat. Apakah beliau itu berkeyakinan dengan keyakinan bada? Keyakinan bada itu keyakinan bahwa Allah itu pernah keliru dalam memutuskan hukum. Kalau beliau punya keyakinan seperti itu, berarti beliau Syiah. Ada standar-standarnya. Ya. Kalau seorang meyakini bahwa bahwa Imam 12 itu memiliki pengetahuan seperti pengetahuan Allah, berarti dia Syiah. Ya. Bagi Syiah, imam itu maha mengetahui seperti Allah maha mengetahui. Punya keyakinan seperti itu apa tidak? Tuh. Jadi harus ada bukti. Tuh. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ikhraju syakhsin minas sunnati amrun azim. Ya, mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah urusan yang sangat berat. Ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kamu menuduh Pak Quraisy Syihab itu Syiah. Bagaimana tanggung jawabmu di hadapan Allah? Kamu bisa bertanggung jawab nggak? Bisa jelaskan nggak sisi Syiahnya di mana? Begitu ya. Saya posisinya bukan sedang membela Pak Quraisy Syihab, nggak ada saya bela-bela begitu. Saya mau jelaskan bahwa mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan Salafi mengatakan itu bukan Ahlus Sunnah, itu bukan Ahlus Sunnah. Nanti besok ditanya oleh Allah, di mana dia tidak Ahlus Sunnahnya. Ya, bahwa ada kekurangan 1, 2, 3, itu urusan-urusan yang biasa. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Orang sholat subuh pakai kunut, dia katakan bukan Ahlus Sunnah. Itu salah itu. Ya, kawan-kawan salaf itu mesti berhati-hati. Itu pendapat yang nggak benar itu. Ya, masuk pendapat yang ekstrem seperti itu. Maka kita mesti berhati-hati. Jangan pernah mengatakan itu bukan Ahlus Sunnah. Ya, jamaah tabligh bukan Ahlus Sunnah. Itu bagaimana itu?
Ya, apa namanya, tuduhan-tuduhan seperti itu tuh tuduhan-tuduhan yang keji menurut saya. Sampai ada bukti tuh bahwa misalnya jamaah tabligh itu membacakan bukunya Syekh Al-Kandahlawi, ya, Fadailul Amal. Itu Fadailul Amal. Ya, dia ahli hadis. Di Fadailul Amal itu boleh hadis-hadis yang dhaif itu disertakan. Bukan sebagai sandaran hukum, tapi untuk memotivasi orang melakukan amal-amal saleh. Ya, ada juga hadis-hadis sahihnya banyak. Ya, saya kira itu ya. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita pengen tahu tentang ini, jadi mana kita dapatnya, Pak Ustadz ya? Apakah ada bukunya, Pak Ustadz? Tentang apa itu? Yang Pak Ustadz jelaskan tadi tentang yang Syiah ini, Syiah itu seperti apa gitu. Jadi ketika nanti saya ada orang yang mengatakan Syiah ini Syiah, saya kan ada argumentasinya gitu, Pak Ustadz. Kalau kemarin itu ketika dia bilang ke saya Syiah, yang kita menerima aja, ada argumentasi dari kita, karena kita tidak ada pengetahuannya. Ada dulu saya beli 1000 biji itu buku tentang Syiah itu, saya bagi-bagi gratis. Nggak tahu masih ada nggak stoknya. Iya, mau Pak Ustadz kita baca gitu. Beli saya dulu tuh, beli 1000 biji. Saya bagi-bagi tuh, supaya orang paham. Karena Pak Ustadz, kalau Syiah gitu kan kita kasihan juga kan Pak Ustadz. iya. Tanyakan saja ya pada suami ibu tuh. Nah, mana buktinya gitu? Ya, jangan NATO. No action talk only. Pak Ustadz, ini boleh saya posting Pak Ustadz, maksudnya biar ada ini juga ke mereka ya Pak Ustadz ya, biar ada penjelasan kok ternyata kalau Syiah tidak Syiah kok gitu. Boleh saya posting ya Pak Ustadz? Ya, ini rekaman yang sangat berguna ini. Ya, saya posting ke orang yang menjelaskan ke saya itu. Kebetulan dia kan guru saya ya Pak Ustadz ya. Jadi kita pada saat itu argumentasi saya juga, teman-teman juga dengar gitu. Jadi saya bisa boleh memposting ini ya Pak Ustadz. Ya, posting. Ya. Bukan saya membela Pak Quraisy ya, enggak ada saya bela-bela begitu. Ya, saya ini menyampaikan secara ilmiah. Ya, Bu. Iya, tuh, bahwa Pak Quraisy Shihab ada kekurangan sana sini tentang jilbab, itu kekurangan dia. Ya, itu kekeliruannya. Ya. Salah dia, bisa salah. Ya. Begitu sih, Bu. Tapi yang menyampaikan ke saya itu sebenarnya niatnya kan juga bukan jelek ya Pak Ustadz, karena dia juga mencari tahu mungkin di tempat yang salah kali ya Pak Ustadz ya. Bukan berarti dia nggak benar juga ya Pak Ustadz ya, sebagai seorang guru kan Pak Ustadz. Iya kan, nanti akibatnya itu menurut saya jadi buruk. Ya, oh itu Syiah. Pak Quraisy punya karya besar, panjang, itu tebel karyanya. Al-Misbah itu. Ya, kalau nanti orang nggak baca, padahal penting untuk dibaca. Ya, ketakutan untuk membaca. Karangan seorang alim yang dari Nusantara, ya dari Indonesia.